Pada penjelasan sebelumnya, kita belajar memahami secara cepat apa itu uji hipotesis. Bersama saya, Oki Putriani, sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik di Teknik Sipil Universitas Atmajaya, Yogyakarta, kita akan mengenal tentang hipotesis uji satu sampel dengan z-test. Nah, pada kesempatan ini Anda melihat bahwa yang akan kita lihat adalah satu sampel dengan z-test. Kemudian apa bedanya dengan dua sampel? Nah, satu sampel ini bisa kita lihat seperti ini. Contoh, saya akan memberikan penjelasan langsung dengan contoh soal dan penjelasannya. Terdapat suatu studi, pergerakan orang melakukan perjalanan per tahun rata-rata 18.000 km. Ini jadi ada suatu studi, punya statement seperti ini. Tapi terdapat kecurigaan bahwa rata-ratanya lebih rendah. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan penelitian ke 40 orang, kemudian didapatkan rata-rata 17.463 km dengan standar deviasi 1.348 km. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dapat Anda sampaikan pada studi ini dengan alfanya sama dengan 0,1. Nah, sekarang yang perlu dilakukan, ini yang paling penting, adalah untuk menentukan H0 dan H1. Nah, ingat kembali, yang kita lakukan statement adalah H1-nya. Nanti H0-nya adalah lawan dari H1. H1 ini adalah statement yang diminta. Jadi, kalau kita baca pergerakan orang melakukan perjalanan per tahun rata-rata yang diminta adalah lebih rendah. Jadi kurang dari 18.000. Kemudian berarti H0-nya, jadi rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 18.000. Setelah langkah pertama kita tentukan H0 dan H1, langkah kedua adalah menentukan tes statistik. Tes statistik nanti mau Z atau mau T. Nah, kita lihat jumlah sampelnya lebih dari 30. Berapa sampelnya? 40 orang. Jadi, kita menggunakan Z statistik atau Z test gitu. Nah, langkah ketiga adalah menentukan alfa dan poin kritis. Nah, kita sudah tahu kalau alfanya adalah 0,01. Poin kritisnya berapa? Nah, caranya adalah dilihat dulu bahwa dalam ini one tail atau two tail. Nah, ngelihatnya begini. Tadi kan kalau disampaikan pakai kurang ataupun lebih, itu berarti one tail. Kalau sama atau tidak sama, itu pakai two tail. Karena ini adalah lebih kecil, jadi kita pakai one tail, satu, yang diarsir cuma satu. Kemudian kita lihat, ini arah H1-nya ke kiri. Berarti arsirannya yang ke sini gitu. Nah, sekarang cara menghitungnya bagaimana? Karena ini cuma one tail, jadi 0,5 ini, karena di tengah-tengah, 0,5 ini tidak perlu dibagi 2. Jadi 0,5 langsung dikurangi 0,01 sama dengan 0,49. Lalu, angka 0,49 ini berarti apa sih? Ini apa sih gitu kan? Ini adalah probabilistik. Jadi kan probabilistik sebuah kemungkinan adalah 1. Karena ini setengah, jadinya setengah, jadi 0,5. Nah, jadi probabilistiknya menjadi 0,49. Kemudian langkah berikutnya adalah dari tadi yang ininya adalah 0,49, kita cocokkan ke tabel Z. 0,4901, 0,4904 semakin besar, kemudian di sini 0,4 berapa nih? Saya tutupin ya, 4888 gitu kalau nggak salah ya. Nah, dari angka ini yang paling memungkinkan ini, paling mendekati. Jadi, kita bisa baca bahwa Z yang kita akan pilih dari tabel adalah 23,33 gitu. Jadi 2,33. Nah, karena tadi adalah one tail yang mengarah ke kiri, jadi otomatis dia minus. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z dari tabel,
Kemudian kita langkah keempat yakni menentukan nilai statistik. Nah, nilai statistik ini rumusnya adalah ini. Yang tadi yang di awal tadi materi yang saya sampaikan, bahwa nilai statistik ini rumusnya ini. Rata-rata, ini adalah 17.463 ini adalah ininya, rata-rata sampelnya, kemudian 18.000 ini mu-nya ini merupakan rata-rata populasinya, dibagi dengan ini 1348 itu standar deviasi. Standar deviasi yang kita baca dengan sigma, kemudian dibagi akar N. N itu jumlah ininya, sampelnya. Setelah dihitung, ketemu minus 2,52. Yang artinya, ini ada di sini kan? Di sini kan? Nah, karena di sini berarti gimana? H0 ditolak atau diterima? Nah, H0 ditolak. Kalau di sini H0-nya diterima. H0 ditolak, kemudian sampel memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Jadi, dapat disimpulkan langkah kelima adalah rata-rata pergerakan orang dalam setahun secara signifikan kurang dari 18.000 per tahun. Nah, tadi kalau kita menyampaikan tentang satu sampel, nah bagaimana kalau ini dua sampel? Nah, dua sampel ini maksudnya apa sih gitu? Kita langsung masuk contoh soal. Jadi ada soal dalam penelitian data ojek online, mahasiswa memiliki data pemasukan dari dua perusahaan berbeda. Jadi dipercaya rata-rata driver Grab mendapat penghasilan lebih dari driver Gojek. Ini bukan data pemasukan, ini harusnya data penelitian gitu ya. Maaf, ini saya salah tulis. Kemudian klaim ini dianggap benar, alfa sama dengan 0,05. Jadi yang dimaksud dengan dua sampel adalah objek penelitiannya ada dua. Satu data Gojek, satu data Grab. Kemudian sama, punya rata-ratanya, punya standar deviasi, punya jumlah sampel. Nah, langkah pertama sama, yakni menentukan H0 dan H1. Nah, dilihat lagi statement pertama, kita harus tentukan H1-nya dulu. Baru setelah itu, H0 adalah lawan dari H1. Ya. Kemudian H1-nya adalah mu, tadi kan statementnya adalah bahwa rata-rata driver Grab mendapatkan penghasilan lebih dari driver Gojek. Jadi, Grab dapat lebih besar, penghasilan lebih besar dibandingkan Gojek. Otomatis, H0-nya adalah mu Grab lebih kecil atau sama dengan mu Gojek. Nah, kemudian, kalau dilihat seperti ini, berarti caranya adalah lihat dari arah panahnya H1 ini ke kanan. Karena ini ke kanan, berarti one tail yang ke sini. Nah, gitu. Tanpa harus menghafalkan ini, gitu ya. Itu cara singkatnya begitu. Jadi kita menggunakan yang one tail yang arsirannya di sebelah kanan. Langkah kedua adalah menentukan tes statistik. Karena ini datanya adalah sampelnya 100 dan 120, otomatis kita menggunakan Z-test. Ya. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan alfa dan poin kritis. Alfanya kita tahu bahwa ini 0,05. Kemudian sama dengan soal yang sebelumnya, karena one tail tidak dibagi dua, jadi 0,5 dikurangi 0,05 dari alfanya, sama dengan 0,45. Nah, bagaimana mengetahui poin kritis dari tabel? Nah, tabelnya seperti apa kita lihat. Tadi kan jawabannya 0,45. Nah, kita lihat 0,45 ini 0,495 dan 0,4505. Jadi 0,45 itu ada di tengah-tengah sini ya. Nah, kalau bisa disimpulkan jadi 1,6. Nah, bisa 1,64 dan 1,65. Jadi kita ambil tengah-tengahnya jadi 1,645. Nah, tadi kan sudah ada asumsi atau kita mengambil bahwa ini yang diambil adalah
yang sebelah kanan, tadi karena arahnya ke kanan ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung nilai statistik. Nah, rumusnya, kalau 2 sampel, rumusnya seperti ini gitu. Jadi, rata-rata ini, XA dikurangi XB, ini sepertinya saya nolnya kurang 1. Sebentar. Iya, betul ya. Jadi, rata-rata dari sampelnya, ini harusnya 465.000 betul, ini harusnya 340.000. Kemudian dibagi, S-nya itu adalah tadi standar deviasinya kuadrat dibagi jumlah populasi, jumlah sampelnya. Kemudian ditambah dengan standar deviasi kuadrat per jumlah ininya, sampelnya untuk tadi kalau Gojek dan Grab ya. 465 itu Grab, kemudian Gojek. Jadi ini Grab, ini Gojek. Kemudian bisa dihitung jawabannya adalah 13,445. Dan kalau kita lihat nilai ini lebih besar jauh di sini dibandingkan 1,645. Kesimpulannya apa? Tolak H0. Tolak H0 karena ada di sini. Yang kita bisa simpulkan adalah driver Grab mendapatkan penghasilan lebih dari Gojek. Nah, ini penjelasan kita menggunakan tabel Z ya. Nah, pada video berikutnya nanti akan saya terangkan menggunakan tabel T dengan sampel kurang dari 30. Baik, sekian, terima kasih.